tapi kan karena tidak ada kamar lagi, ya mereka saking uang bukan masalah itu, kalau anak-anak kita bosan paling pergi ke warung. Anak-anak mereka bosan, ambil handphone, pesan tiket ke Singapura, ke Malaysia, nggak bawa apa-apa, bawa paspor aja. Bajunya gimana? Beli di sana kan banyak mall. Kopernya beli di sana juga kan banyak. Hotelnya kalau bosan ganti. Pulangnya kapan? Nunggu bosan. Nggak nunggu uang habis ya. Nunggu bosan karena nggak ada habisnya. Namanya per bulan bersih sebulan 8 miliar adekanya. Ya, bersih ya itu, di luar biaya dugemnya, di luar biaya foya-foya istrinya, macam-macam. Ya. Kadang bangga juga, oh anak saya ada yang kuliah di London, ada yang kuliah di Jerman, ya Insya Allah. Foto-fotonya kalau dilihat di Instagramnya ada di stadionnya Bayern Munchen, ada di stadionnya Chelsea, ya gitu-gitu ya. Chelsea Island, ya salah lagi. Kayak gitu, rasa ada wajah yang tidak bisa disembunyikan ketika mereka melihat sambil makan di restoran mewah. Ya di sana masih ada kesenjangan juga. Jadi kan di depan restoran mewah masih ada yang tendaan juga, Pak. Pecel lele gitu-gitu ya. Terus ngelihat ada seorang ibu di situ yang disuapin oleh anaknya di meja tenda sederhana, kursinya kayak kursi plastik gitu ya. Yang biasa ditumpuk-tumpuk kalau udah beres tutup dagangan. Udah gitu disuapin oleh anaknya, dikupasin jeruknya, dicabutin serabut-serabut putih jeruknya, disuapin, diantarkan sampai ke bibir ibunya. Itu wajah si bandar tersebut itu lebih terlihat iri daripada irinya orang yang nggak punya mobil pengen punya mobil. Kan orang belum pernah punya mobil terus datang ke pameran mobil, paling paling banter di foto dijadiin wallpaper handphone gitu ya, atau nggak dijadiin poster pajang di rumah, tapi masih punya harapan gitu, saya tinggal kerja keras suatu saat saya bisa kebeli nih. Mereka memandang ibu yang diperlakukan santun oleh anak-anaknya itu dengan pandangan, semua yang udah saya lakuin ini kok masih nggak bisa kayak begitu juga. Orang udah bisa, orang usaha lurus aja masih ada yang jahatin. Ini saya udah di kerjaan kayak gini, bersinggungan dengan hukum setiap hari, kadang kemana-mana bodyguard, di pinggang ada senjata api, kadang-kadang untuk demi dapat uang lebih banyak, beneran dapat uang lebih banyak, bisa bayar sekolah termahal, bisa bayar guru termahal. Tapi kok ternyata anak saya masih belum kayak begitu juga. Ya memang ternyata sekolah dan guru termahal belum tentu sekolah dan guru terbaik ya. Bedakan termahal dengan terbaik. Kadang cerita, anak-anak yang di luar negeri kan bangga keluar di luar negeri. Kalau mau jujur mah, bro, sekali terakhir nelpon bulan lalu, itu dia karena minta duit belum habis, nggak minta duit nggak nelpon. Itu yang sering keluar negeri, yang masih tinggal serumah kan, iya. Tapi di rumah juga nggak pernah ketemu. Karena tadi kita kebayang dari ruang tamu sampai kamarnya anak aja kan harus naik angkot kadang ya. Rumah orang kaya kan gitu kan, kebayang saking gedenya. Ya ini hiperbola sih ya. Tapi kan kamarnya lengkap gitu. Kamar mandi dalam, wifi, AC, TV, PlayStation, internet, semua udah ada di situ. Jadi nggak keluar kamar. Kadang kami mampir ke rumah mereka barengan sama ojek online, nganterin makanan. Kalian sumbernya satu restoran, makanan yang dipesan juga sama, kenapa dua-dua begini? Pesannya 2 aplikasi, kakaknya mesen di kamarnya, adiknya mesen di kamarnya, saking masing-masingnya, ya. Terus ada yang hilang menurut mereka, sehingga salah satu puncaknya adalah ketika salah satunya ayah kami kenal dengan mereka ya, karena beberapa dari mereka udah senior, maka saya tahu siapa yang diomongin oleh ayah saya. Ini ayah saya lagi kumpul sama keluarganya, sama cicinya gitu ya, ngobrolin kan, si itu mana tuh, dulu kan teman kita yang paling kaya, si Fulan kemana ya? Terus ditanya, dijawab oleh cicinya, si Fulan kan terakhir ini belum lama ini meninggal loh, nyaris busuk 7 hari di kos-kosan jelek pinggiran kota. Kok bisa orang anak-anaknya kaya semua? Orang ayah anak-anak yang naruh bapaknya di situ. Kok malah di situ?
Saya coba ngambil ibroh dari obrolan ini, soalnya pasti ada penyebabnya, pasti ada alasannya. Akhirnya mereka ceritakan tentang karakteristik si bapaknya ini dulu, teman mereka yang paling kaya yang akhirnya dibuang oleh anak-anaknya. Karena dulu si bapaknya ini pernah selalu ngomong kayak gini ke anak-anaknya. Nah, kalau kenal orang nggak jadi duit, gak usah kenal sama orang kayak gitu. Buang-buang waktu. Nancep ke hati anaknya. Insya Allah. Suatu saat bapaknya udah sakit, nggak bisa ngasilin duit, perusahaan dan harta warisan sudah diwariskan. Nggak ada yang mau ngasuh. Terus gimana? Sewain kosan aja tuh di pinggiran kota 700 ribuan sebulan. Seminggu sekali pembantu kita jenguk. Pas pembantunya jenguk, ya udah dalam keadaan nyaris busuk 7 hari. Tong sampah berantakan, air kencing menggenang di lantai, namanya bapak-bapak sakit, kakek-kakek sakit tinggal sendirian. Dan demi Allah yang membunuh si bapak ini bukan sakit atau masa tuanya, tapi justru perasaan dibuang oleh anak yang dulu ia bangga-banggakan. Beneran jadi kaya loh anak-anaknya. Karena izinnya, kadang kalau ada orang tua berkata, kok anak saya mah gak usah rajin-rajin lah ngajinya, kan anak saya gak cita-citanya jadi ustadz. Emang ngaji cuma tugasnya ustadz doang? Dirayu diajak ngobrol, ya udahlah nggak apa-apa ngaji, panggil aja gurunya, nak kita punya uang. Suruh datang ke sini. Gak usah jauh-jauh, Bu, itu tetangga ada yang mau ngajar. Berapa ngajarin Quran ke anak saya? Sebulan katanya 500 ribu aja. Mahal amat katanya. Jadi hati pengen ngejambak ya. Bukan rambut, bibirnya jambak. Ada salah satu dai juga ya. Dia cerita dulu pernah ngajar anak orang kaya ceritanya. Dikasihlah kafalah 2 juta sebulan. Ya. Lalu suatu ketika sama anak orang kayanya ini diajak main yuk ke villa keluarga kami, ikutan. Nyampe villanya ceritanya di villa itu miara anjing. Anjingnya teh lucu. Disuruh loncat-loncat, disuruh duduk-duduk, disuruh salaman-salaman, suruh narik angkot ya. Enggak sih yang ini mah ya. Ditanya kan, kok anjingnya bisa lucu gini? Oh iya, kan dilesin. Hah? Ada les anjing? Ada. Karena kalau namanya maksiat itu ada kenikmatannya, walaupun Allah tidak ridho. Dan ibadah kalau benar-benar kafah berislamnya itu juga ada kenikmatannya kalau hatinya lillahi ta'ala. Nah kalau di tengah-tengah ada yang nyebutnya STMJ ya, sholat terus maksiat jalan. CLBK apa? Cepat lari bau kentut. Maaf ya, intermezzo. Ya STMJ, dia di tengah-tengah, dia ibadah, nggak akan ngerasa enak karena masih ada rindu kepada kemaksiatannya. Dia maksiat, nggak akan ngerasa nikmat. Aduh, keminum nih satu teguk, satu tetes yang nggak diterima, sholat 40 hari, yang lain happy, joget-joget, kita malah pusing, sholat nggak keterima ini, nggak nyaman. Makanya mendingan udah kanan-kanan sekalian, udah ke Allah aja udah, ya. Dan kalau ujung-ujungnya kita rindu dengan kemaksiatan nih, anggaplah akhirnya tergelincir lagi. Dan kita tahu ujung-ujungnya pasti bakal nyari Allah lagi. Ya. Maksudnya kalau ujung-ujungnya pasti bakal nyari Allah lagi, atau ngapain bolak-balik kayak setrikaan? Iya sih, Allahnya maha baik. Kita maksiat 60 tahun, tobat sehari sebelum mati. Kalau tobatnya tobat nasuha, Allah punya hak buat ngampunin. Tapi kan siapa yang menjamin kau masih ada di waktu tersebut? 5 menit lagi aja yang bicara nggak tahu masih hidup apa enggak. Jadi ya daripada bolak-balik masih mending. Makanya kadang beruntung banget orang yang kayak misalkan habis maksiat ya langsung dibalas ke Allah gitu. Korupsi 10 koruptor ditangkap 1, ngambek tuh yang 1. Kenapa teman saya ke-9 nggak ditangkap? Setelah 4 tahun masa hukuman bersyukur, alhamdulillah ya Allah saya yang ditangkap, jadi kenal Islam, jadi bisa tobat, lumayan DP penggugur dosa. Kenapa berat? Kitanya aja yang masih cinta sama dunianya, atau mungkin kitanya yang belum pengen surga. Padahal semua kepahitan tersebut nggak akan Allah sia-siakan, pasti ada harganya. Bisa jadi bisa jadi wanita yang sampai sekarang belum punya keturunan, yang malah sekarang masih muda udah kena penyakit kanker, bisa jadi pulang ke hadapan Allah dalam keadaan lebih suci dari dosa, daripada yang lebih banyak keturunannya, daripada yang sehat bugar tanpa pernah sakit sama sekali. Ya, cuman akan selalu berat kalau misalkan ya belum Allah aja yang jadi tujuannya. Bismillah. Dan perlu proses untuk kelepasin, karena kita pas baru hijrah itu kayak ibarat amplop yang ditemplokin perangko terlalu banyak. Ya mesti dicabutin satu-satu. Wajar kalau ada bopak-bopak sedikit mah ya. Tapi sisanya malah jadi baik insyaallah. Allahu a'lam bishawab.
Terima kasih. Dan ini Pak, gantian atau Pak Ustaz? Ustaz dari tadi sudah saya kasih banyak pertanyaan juga. Sudah 3 jam. Nanti dari Ibu Bapak juga ada pertanyaan ya, jadi dipersiapkan aja untuk Pak Denis dan juga untuk Ustaz Taufiq gitu ya. Nah ini kalau satu lagi begini sebelum kita ke tanya jawab nih Pak ini. Tafadhol. Terkait pasangan hidup kita yang kita pilih, yang kita sayangi, bagaimana tentang support dari pasangan kita sehingga kita bisa semakin kuat dalam menjalankan kehidupan beragama ini atau dalam menjalankan hijrah, support dari pasangan kita. Ya, baik, insyaallah. Bismillah. Maka pertama mungkin kita mulainya dari yang belum punya pasangan kali ya. Ada yang masih jomblo tidak? Ada? Mau nyari yang kayak gimana? Eta si ibu. Jangan kayak si Koko, banyak dosanya. Ibu ada yang nyari mantu, Ibu? Ada. Mau cari mantu kayak gimana? Jangan. Kalau kayak Koko nanti ke Thailand. Mending kalau sempat pulang. Ya. Baik, izin ya. Biasanya yang dipakai surat 24 An-Nur ayat 26-nya. Ya, yang dikatakan wanita keji untuk laki-laki yang keji, begitu juga sebaliknya. Apakah berarti kalau kita tidak baik nggak boleh dapat yang baik? Bukan. Cara membaca ayatnya adalah kalau pengen dapat yang baik, kitanya berusaha baik dulu. Sederhananya, jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu, nanti Allah jadikan kaya. Jangan tunggu dapat imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Jadi soleha dulu, nanti Allah kirimkan yang soleh. Maka kalau bagi diri ini Teh Yunda itu ada beliau ikut hadir ya. Mudah-mudahan husnuzon kepada Allah, mudah-mudahan tanda tobatnya udah diterima sama Allah. Karena kalau berdasarkan ayat yang tadi nggak ada masuk-masuknya. Ini bocah Cina nggak ngerti agama, tahu profesinya haram sebagai bandar judi, kok tahu-taunya dapat yang seperti beliau itu beda, nggak sama sekali nggak sekufu. Tapi kalau ternyata Allah izinkan bulak-balikan hati beliau mau menerima, ya Allah, apa mudah-mudahan yang dulu sudah diampuni, wallahu alam, nggak tahu. Apalagi memang keberkahan setelah menikah dengan beliau itu adalah misalkan ayah saya pun akhirnya mulai mau ikut sholat terus, ya. Padahal sebelumnya ya agak berat ya, karena memang dulunya dari Buddha. Mohon doanya untuk beliau, karena jika ada kebaikan pada diri ini pun ya datangnya dari ayah dan ibu saya. Semoga bisa jadi pahala jariah bagi beliau. Ya. Dan alhamdulillah dipersatukannya oleh satu visi misi yang sama. Karena kalau misalkan meskipun tertarik secara fisik, lihat kok dia putih, tinggi, langsing seperti bihun misalkan. Ya. Iya, tapi ternyata tidak satu visi misi gitu. Yang satu pengen jadi selebgram, yang satu pengen jadi hafiz Quran misal. Ya kan sama aja kayak dari awal udah naik angkot yang beda, ya kan? Karena ya udah selagi tujuannya sama itu yang mempersatukan, ya. Cintanya fitrah. Tapi kalau misalkan cintanya disandarkan kepada sesuatu yang bisa hilang, contoh tampannya, cantiknya, kan habis dimakan usia. Hartanya titipan, jabatannya belum 5 tahun ketangkap KPK. Ya. Terus kalau itu semua hilang, apa berarti pernikahannya juga harus berakhir? Kan enggak. Dari awal yuk kalau mau sandarin kepada sesuatu yang tidak mungkin hilang, yang abadi. Siapa satu-satunya yang abadi? Allah. Kok emang kalau udah satu tujuan nggak akan ada masalah? Yakin bakal ada masalahnya. Ya, apalagi kami ketemu pertemuan pertama di Darut Tauhid, nggak sengaja ditakdirin Allah pertemuan kedua saya ingat ke bapaknya, pertemuan ketiga akad nikah. Baru mulai kenalan tuh jatuhnya ya setelah nikah aja itu. Ya. Jadi menemukan oh dia ternyata begini, aku ternyata begini dan lain-lain. Dan namanya pasti beda, dan memang pasti beda karena kita sendiri pun produk perbedaan, betul? Ayah ibu kita beda. Allah pun menciptakannya Adam dan Hawa, kan bukan Adam dan Asep. Beda, ya. Maka ketika akhirnya beda kayak ya tadi aja udah naik angkot, satu dari Jakarta, satu dari Bogor, pengen sama-sama ke Bandung.
Ketika udah satu angkot yang sama, apakah berarti nggak akan ada masalah? Ada Pak, ban bocor, bensin habis, e-tolnya habis, kudu minjem mobil yang belakang, ya. Terus ketika itu yang terjadi, paling yang di dalam angkot ngobrol dong. Ini tujuannya masih ke Bandung nggak ya? Iya, ya udah tuh ngapain saya turun dari angkot? Udah mah di tengah tol, belum tentu dapat angkot yang lain, malah bisa ketabrak. Kalau dari awal tujuannya beda, aku pengen ke Bandung, ya udah aku pengen ke Jakarta, ya udah nyampe lingkar luar kita misah ya, segitu nikah. Ya udah ntar kalau kamu udah mulai followernya 200.000 orang, aku pisah ya, masa begitu? Ya, nah ya udah tujuan itu yang mempersatukan. Nah ketika nanti ada masalah, paling ada masalah ya udah paling ambil wudhu, sholat, udah sama-sama adem, ngobrol. Kita masih sama-sama pengen ke surga kan? Ya iya, nggak mungkin ada yang jawab nggak mau, udah aku mah sekarang pengen ke neraka. Nggak mungkin jawab kayak begitu. Ketika udah balik ke tujuan yang sama, ya udah berarti pasti ini godaan syaitan. Dan ngapain kita nyenengin musuh kita, nyenengin syaitan? Udahlah, kebaikanmu disyukuri jadi amal soleh, kau sedang jadi ladang pahala bagiku. Keburukanku meskipun membuat kita menangis satu sama lain, berarti itu menggugurkan dosa kita. Berarti kita baru saja menjadi ladang penggugur dosa bagi satu sama lain. Bukankah itu dua tiket utama ke surga? Perlu dosa yang digugurkan dan perlu pahala. Nah kalau misalkan kau masih gampang berkata pisah dan ingin marah-marah dan yang lain-lain, yuk berani jujur tanya ke dalam diri. Bisa jadi selama ini kita bohong terkait ngejar Allah. Bisa jadi selama ini kita nggak benar pengen ke surga. Ya. Padahal semua tidak akan ada satu kepahitan pun yang disia-siakan oleh Allah. Jika tidak gugurin dosa pasti meninggikan derajat di sisinya. Ya udah tenang. Jadi ya udah disupport terus, ya didoakan. Dan satu tujuan. Repot kan kalau tujuannya beda, ya nggak luas gerakannya. Makanya nanti ketika udah mulai sebelum nikah ngajinya rajin, setelah nikah udah nggak pernah ke kajian lagi. Ya meskipun di luar masih bisa beramal soleh ya. Tapi kan perlu ilmu juga. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas berbagai penyampaiannya. Izin ya Ustaz. Baik, bismillah. Tadi gimana, apakah hijrah itu bisa datang berkali-kali? Hijrah berkali-kali. Mungkin yang dimaksud saya melihatnya gini kali ya. Kesempatan dari Allahnya bisa berkali-kali ya. Karena selagi nyawa belum sampai kerongkongan, kesempatan itu masih ada ya. Kata Allah di Quran surat 35, surat Fatir, ayat terakhir pas 45 tuh, pas pojok kiri atas, di atas Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau sekiranya orang itu berbuat dosa kontan balasannya detik itu juga, maka kata Allah tidak tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi ini. Satu, berarti tidak ada yang luput dari dosa. Dua, dosa sekecil apapun ternyata layak Allah ganjar dengan kebinasaan. Kenapa masih ramai kayak begini? Walakin yuakhiruhum, Allah akhirkan untuk mereka ila ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Ya. Jadi kalau ngelihatnya ke dalam diri, ya Allah kadang selalu sadar diri punya salah, pengen bertobat, tapi mulai dari mana ya nggak tahu mesti gimana, diampunin nggak ya? Setan nggak suka tuh kita tobat, makanya paling dikasih was-was. Munafik, ntar juga balik lagi, ngapain bolak-balik, kepalang basah, nyemplung aja sekalian, gitu ya. Karena mereka nggak bisa ngalangin kita tobat. Ya. Misalnya kita berontak, nggak mau, aku pengen tetap tobat, pengen sholat, sekarang mau ke tempat wudhu, apa di tempat wudhunya ditungguin sama setannya, terus digebugin, dicekek, ditonjok, dicubit ginjalnya, enggak diapa-apain. Ya, orang di rumah nyetel Al-Quran 24 jam murotal MP3, setan juga nggak betah, tapi dia mencet tombol matiin sendiri juga nggak bisa. Ya, kalau bisa horor ya. Emang nggak bisa. Paling cuma dikasih was-was, bosan Al-Quran melulu, ganti ke apa ke. Kalau kita nggak mau, emang dibanding murotalnya? Enggak. Inna kaida syaitana kana do'ifa. An-Nisa 76, tipu daya syaitan yang lemah aslinya. Ya. Jadi ya terusin aja.
Kok gimana nih, kok udah keulang lagi, udah pernah tobat tapi keulang lagi, udah tobat keulang lagi. Ada batasnya nggak sih berapa kali boleh tobat? Selagi kamu habis bikin tobat gak mati detik itu juga, berarti Allah masih kasih kesempatan. Benar. Kalau Allah emang udah benci sama kita, udah geluh sama kita, ya. Tahu geluh, Bu? Ya. Udah benci sama kita, mudah Allah matikan detik itu juga, betul? Dan Allah tuh nggak pernah benci orangnya, tapi Allah hanya benci perbuatannya. Dan perbuatan mah bisa berubah. Ya, kan sederhana. Abis bikin dosa kita nggak langsung mati, oh berarti Allah sisa yang sekarang hidup masih Allah berikan, ya Allah masih nungguin kita tobat. Kalau ke orang ya sama, kok saya lihat dia maksiat nih, kok nih ada rekamannya gitu. Sederhana tanya, itu orang yang kamu lihat lagi maksiat, dia udah masih hidup nggak sekarang? Masih sih. Ya udah, berarti kata yang punya langit dan bumi aja Allah masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita main hakim sendiri? Yang kayak gitu tuh nggak akan ke surga. Yang kayak gitu tuh yang pasti dibakar. Nih kok orang ngelakuin gini nerakanya belah mana kok? Ini seenaknya nanya tuh ya. Sedangkan yang bertanya pun berdasarkan ayat tadi layak Allah matikan atas dosanya juga. Sama-sama pernah diampunin oleh Allah. Ya. Jadi apakah jira bisa datang berkali-kali? Ya tadi kesempatan dari Allahnya berkali-kali. Tinggal kita mau di kesempatan yang mana untuk mau mulai istiqomahnya. Dengan kata berkali-kali aja berarti udah sadar dong. Berarti keulang lagi pun maksiatnya ujung-ujungnya bakal nyari Allah lagi. Ya ngapain kita akhirnya bolak-balik sih? Ya karena kan nggak ada yang tahu umurnya. Ya. Apalagi sih tadi? Bentar. Jadi bagaimana menyikapi jika hidayah tidak didukung keluarga? Oh, tidak didukung keluarga. Istri berarti yang penting perempuan. Kalau misalkan istrinya, ya istri ya wajib taat kepada suami, iya betul. Tapi kan kita tahu kalau misalkan perintahnya melanggar akidah, nyuruh nyembah selain Allah, dan juga perintahnya melanggar syariat, ya ayo kamu minum minuman keras, ayo kamu ngapain yang jadi dosa besar, ya tentu kan kita tahu itu nggak boleh dilakukan, ya. Makanya tergantung ini suaminya seperti apa. Kalau cuman suaminya masalahnya tidak ada pelanggaran akidah, tidak ada dosa besar, cuman perkara ambil baju atasnya nggak diangkat dulu, anduk ditaruh di kasur, buka laci nggak ditutup lagi, ya itu mah insya Allah aman lah ya, itu insya Allah. Tapi kalau misalkan tidak didukung, ya udah bismillah. Toh Allah juga yang menggenggam hati pasangan kita. Ketika kita benar-benar hijrahnya betul, makin taat pun kita makin ngebuktiin. Kok semakin taat kita bukan malah makin ngedebat mereka, malah makin taat meskipun dianya tetap dijahatin, dizolimi. Akan ada momen bismillah di mana suatu ketika, selama ini aku tidak baik kepadamu, kenapa kamu malah tambah baik? Bukan aku yang baik, Mas, ini Allahnya. Ini perintah Islamnya. Ya. Wah, itu momen paling tepat ya, insyaallah. Ya bismillah. Kepahitannya tidak akan Allah sia-siakan, dan mudah juga bagi Allah ketika kalau Allah sudah dianggap layak oleh Allah, mudah bagi Allah membolak-balikan orang di sekeliling kita. Bismillah insyaallah. Ada cara yang agak keras ke diri sendiri. Dulu kami diajarin sama guru, kalau setiap kali diomongin orang masih sakit hati, cari cermin terus nunjuk ke yang dicermin itu, berarti kita masih segitu melekatnya tuh omongan orang di hati kita, ya. Padahal satu dunia bau berkata, heh Denis, monyong kamu, apa mulut saya langsung mancung? Enggak. Malah yang nyebut kata monyong yang harus majuin bibir. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah. Ya. Dua, mau satu dunia memuji pun Allah nggak suka, tetap tidak selamat juga. Jadi alhamdulillahnya surga kita bukan di mulut orang. Dan kalau mulut orang nyakitin, kata sudut pandang dunianya teh pahit memang. Tapi pahit juga karena kita masih mikirin omongan mereka, ya. Tapi kalau misalkan dari sudut pandang akhiratnya, kalau masih jadi kepahitan, di dalam Islam yang rugi itu bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Dia lisannya kayak gitu, bismillah, transfer pahala dia habis, dosa kita diangkut. Udah berbuat baik dia malah jahat. Udah berbuat baik bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Apa artinya satu dunia suka tapi Allah benci, ya. Tapi kelakuannya kok meninggal nggak ditanya kelakuan orang, bismillah. Jadi tidak akan Allah sia-siakan untuk ke arah sananya mah. Dan memang
ketika kita bicara Islam yang motonya rahmatan lil alamin, memang sulit menjadi rahmat kalau misalkan kitanya tidak menjadi, ya kalau bahasa sekarangnya ya sok jadi orang gitu ya, jadi sukses. Makanya didorong gitu. Dan kita tahu di dalam Islam tidak disukai kalau kita hanya tinggal sendirian di gunung tapi soleh sendiri, nggak jadi manfaat bagi siapa-siapa. Kan di hadis Nabi yang lain, Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan yang maknanya, kalau misal orang yang bertahan di tengah masyarakat dan bertahan atas godaan masyarakat tersebut dan tetap berusaha jadi kebaikan di situ, jauh lebih baik daripada yang berada di pedalaman sendirian meskipun soleh di pedalamannya itu, ya, berusaha jadi manfaat. Karena emang kalau kata guru saya Ustaz Budi Asari, pilar pendidikan dalam Islam itu mengerucut nanti jadi tinggal dua saja, satu doa, dua keteladanan. Dan Nabi itu bicara teladan itu ya memang ngajarnya nggak asal nyuruh tapi ngasih teladan. Bahkan kata beliau, kata imam itu artinya pemimpin, lil muttaqina imama. Tapi kata Ustadz Budi juga, imam itu satu akar kata dengan kata pola katanya. Pola tuh kayak ngejahit udah ada polanya kan gampang ya, tinggal diikutin. Kalau nggak ada polanya bingung, ini ke atas berapa senti, ke kiri berapa senti, motongnya nggak tahu ya. Sehingga bismillah ketika akhirnya udah jadi teladan. Karena orang bilang kayak gini ya, orang kalau udah sukses ya, kentut aja dianggap kata mutiara Pak ya. Tapi kalau lo belum jadi apa-apa, mau bicara sebagus apapun dianggap kentut kebalikannya ya. Tapi bukan berarti supaya agar kita jadi dikagumi orang juga ya. Popularitas hanya alat agar kita lebih mudah didengarkan oleh orang lain, lebih mudah untuk mengenalkan Allah kepada semakin banyak orang. Ya udah yuk sibuk ilmu, takwa, prestasi, bismillah, sehingga akhirnya mudah-mudahan Allah izinkan kita diberikan alat-alat untuk membantu dakwah, entah diberikan harta, entah diberikan ya apapun itu ya, sarana-sarana dunianya, sehingga bismillah tidak direndahkan dan lain-lain. Tapi tadi dari sudut pandang akhirat memang nggak ada kerugiannya, mau diapain juga ya, tinggal yuk bismillah berusaha pengen jadi pendakwah dengan baik, dengan hebat. Karena izinnya kadang apa sih yang kadang bikin istri itu suka susah nurut sama suami? Karena salah satu alasannya tahu modalnya, tahu di rumahnya kayak gimana. Di luar mah iya dipanggil ustadz, kiai, dicium tangannya, diminta fatwanya, ditunggu nasihatnya. Di rumah ya setengah subuh juga, bangun subuh juga 7:30. Kan berat pengen nurutnya juga ya. Nah salahnya makanya ikhlas itu salah satu cirinya, ada orang tidak ada orang sama saja. Kalau misalkan sudah bismillah di dalam meskipun kita tahu ya di surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa al-ayah, itu kan ada perintah dari Allah kalau kita khawatirkan istri berperilaku nusyus, membangkang, ada 3 kan caranya. 1, nasihat yang baik, nggak mempan kok. 2, tinggalkan dari tempat tidurnya, pisah ranjangnya masih serumah ya, jangan ke rumah janda yang lain, itu bukan pisah ranjang yang kayak gitu. Yang 3, boleh diapain? Boleh dipukul. Nanti sok dicek ya. An-Nisa ayat 34. Walaupun ada aturan fikihnya nanti, nggak boleh yang bikin masuk IGD, bikin patah tulang, bikin di wajah, meninggalkan bekas luka, itu semua nggak boleh. Tapi maksudnya apa kok? Nabi kalau ke anak istrinya nggak pernah nyampe kayak gitu. Kenapa? Karena beliau mah baru nyampe tingkat nasihatnya udah mempan. Kita yang